Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Ayat-Ayat Emas Firman Tuhan, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di mana saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk diberkati melalui firman-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, dan jamah hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka untuk diberkati melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga menguatkan hamba, mengurapi hamba, memakai hamba ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan saudara yang sedang sakit, dan saudara juga akan didoakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap saudara yang sedang sakit saat ini, saudara sedang ada di dalam situasi pencobaan. Tetapi dalam pencobaan yang sedang saudara alami, saudara akan kuat jika saudara hadapi di dalam Tuhan, karena Dia akan memberi kekuatan kepada saudara. Apapun penyakit yang sedang saudara tanggung, itu tidak akan melampaui kekuatan saudara, dan Dia akan memberi jalan keluar kepada setiap saudara. Yakobus 5 ayat 13-14 berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara sedang menanggung sakit penyakit, maka ayat ini menegaskan supaya saudara berdoa. Dan kemudian saudara juga bisa meminta doa kepada orang-orang yang bisa membantu saudara di dalam doa, kepada para pelayan gereja yang bisa membantu saudara di dalam doa. Bahkan di channel ini saudara juga akan didoakan di akhir dari video ini. Saudara tidak sendiri, ada orang-orang yang akan mendoakan saudara. Yeremia 30 ayat 17 berkata, Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan.
sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mungkin dalam situasi saudara yang sedang sakit saat ini, saudara diabaikan, tetapi ketahuilah firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan kesembuhan bagi saudara. Bahkan Dia akan mengobati segala luka saudara, segala penyakit saudara. Yeremia 33 ayat 6 berkata, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Firman Allah ini juga menegaskan kepada setiap saudara yang sedang sakit bahwa Dia akan mendatangkan kepada saudara kesehatan dan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Markus 5 ayat 34 berkata, "Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.'" Tuhan juga menegaskan di sini saudara bahwa melalui iman maka kesembuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Matius 9 ayat 35 berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Ketahuilah saudara bahwa Yesus bekerja untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus pada saat Dia melayani, Dia bekerja untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan percayalah, saat ini pun Dia masih sama. Dia berkuasa dan Dia sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara yang sedang sakit. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Ketahuilah saudara bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Dan bukan hanya dosa kita yang Dia tanggung saudara, bahkan oleh bilur-bilurnya kamu yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya apapun penyakit saudara saat ini, percayalah Yesus sudah menderita untuk menanggung penyakit saudara, dan Dia menyembuhkan saudara. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kembali saudara, nubuatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib juga menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya setiap kita yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya percayalah, Yesus sudah menderita untuk menanggung segala penyakit saudara. Mazmur 41 ayat 2-4 berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya.
Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Tuhan mempedulikan saudara, anak-anaknya yang hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran. Waktu anak-anaknya sakit, Tuhan membantu. Waktu dia ada dalam ranjang, terbaring sakit, Tuhan menolong, Tuhan membantu, dan Tuhan memulihkan. Setiap saudara yang sedang terbaring karena sakit saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan peduli dan Tuhan akan memulihkan setiap saudara. Mazmur 103 ayat 2-4 berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah kau lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan mengampuni dan Tuhan juga menyembuhkan dari segala penyakit. Saat ini saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kehidupanmu, ketika engkau sedang terbaring sakit, percayalah bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni saudara, dan Dia menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara. Biarlah firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara, menguatkan saudara saat saudara menghadapi segala penyakit yang sedang ada di dalam hidup saudara saat ini. Biarlah firman-Nya menguatkan saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu yang sakit, dan Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit penyakit saat ini. Apapun sakit mereka, Tuhan yang tahu. Dan saat ini Bapa di sorga, biarlah tangan-Mu terulur, tertumpang ke atas anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Saudara, saat ini taruh tangan-Mu di bagian tubuhmu yang sedang sakit, dan berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman. Yakini setiap janji firman Tuhan bahwa Dia pasti menyembuhkan saudara. Saat ini tangan Tuhan terulur menjamah saudara. Sambil saudara menaruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan mereka ke atas tubuh mereka yang sakit. Dan kami percaya tangan-Mu terulur menjamah setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-Mu Bapa. Engkau yang tahu apapun yang menjadi penyakit mereka, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan penyakit anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Anak-Mu disembuhkan, kuasa-Mu mengalir saat ini. Mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, anak-anak-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami imani janji-janji firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang akan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, silahkan saudara saksikan apa mujizat yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar saudara untuk menjadi kesaksian meneguhkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui renungan ayat-ayat emas yang telah kita dengarkan bersama, saudara sudah dikuatkan iman saudara, dibangkitkan, saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini saudara, kembali kita akan menaikkan doa-doa permohonan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa.
Saat ini saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan, dan teruslah bertekun berdoa. Sekalipun mungkin sudah sekian lama saudara mendoakan dan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban, teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab dan Dia sanggup menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Saudara, sebelum saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita memuji Dia, menaikkan kata-kata syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di hadapannya. Mari naikkan kata-kata syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu menaikkan kata-kata syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa dikuatkan oleh firman-Mu, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama sujud di kaki-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, itu semuanya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan kembali datang kepadamu, menaikkan segala doa-doa pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan seruan kami. Haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, penyakit, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini secara khusus yang orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi beban dalam hidup saudara. Itu persoalan yang berat dalam hidup saudara. Saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk saudara menaikkan permohonan pergumulan pribadi saudara. Apapun itu, saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan dan beban pribadi saudara saat ini. Di hadapan Tuhan ungkapkan saudara, dan Tuhan pasti mendengar setiap kita. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu sedang menaikkan doa-doa pribadi mereka, di mana hanya mereka dan Engkau yang tahu. Dan saat ini mereka ungkapkan segala kerinduan, segala permohonan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala permohonan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit. Saya mau berdoa buat segala penyakit yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apapun penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak permohonan doa untuk anak-anak-Mu yang sakit asam lambung ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang mengalami
sakit asam lambung. Mereka begitu banyak menderita, tidak bisa tidur, mereka tidak tenang, mereka was-was. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, jamah dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengidap penyakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, normalkan tensi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah stroke ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari stroke mereka dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin sakit kolesterol, hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan tolong normalkan kolesterol mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi yang sakit kanker. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit tumor, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit tumor. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Mungkin saat ini ada penyakit-penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang sedang mereka derita. Apapun penyakitnya Tuhan tahu, Tuhan kerjakan kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada saudara saat ini yang mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat, saksikan kesembuhan, mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Ataupun mungkin nanti atau esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat. Saksikan mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saat ini saya berdoa buat profesi saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara. Mari serahkan kepada Tuhan, doakan apapun profesi saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan di sana. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka. Apapun yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan berkati ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang dahsyat dalam segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani. Tuhan memberkati para petani ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam bisa berhasil. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati para petani, berkati juga saat ini para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam bidang apapun mereka bekerja, buruh bangunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan bela mereka, Tuhan yang mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka mengabdi. Dan Engkau kiranya yang mempromosikan anak-anak-Mu supaya mereka bisa semakin berhasil dan semakin meningkat. Berkati ya Tuhan para medis, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka sebagai medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan campur tangan, memakai mereka dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Kami juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para PNS, biar mereka mengabdi dalam bidang apapun mereka mengabdi bagi bangsa ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa di sorga, apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini Tuhan tolong, Tuhan tahu
apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong dan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau Tuhan tolong mereka, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu harmonis ya Tuhan. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati semuanya tinggal damai dan tentram, diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Berkati semuanya anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan mereka mengalami keluarga yang bahagia, mereka akan semakin maksimal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan dan bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi mereka. Bahkan mungkin ada yang mengalami hutang yang harus mereka bayar ya Tuhan, harus mereka tanggung jawabi. Bahkan mungkin hutang itu begitu banyak, begitu berat. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka bisa bebas hutang dan ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang maju, karena Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan. Kami percaya bangsa ini akan maju ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, ajar mereka mengabdi semuanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat juga, supaya mereka fokus untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, berkati semuanya yang memangku jabatan untuk membawa bangsa ini lebih maju, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan tentram. Berkati semuanya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Kami rindu ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keamanan bangsa kami ini, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja untuk keamanan bangsa kami. Berkati TNI, Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya potensi bangsa ini akan bangkit dan bangsa ini akan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan, supaya gereja-Mu bersinar menjadi terang untuk membawa bangsa ini semakin maju dan berkembang. Berkati gereja-Mu, berkati gereja lokal, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin gereja, berkati semua para pemangku jabatan ya Tuhan di gereja-Mu ya Bapa. Berkati semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kiranya pulihkan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami, Engkau Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Saudara juga sudah diberkati melalui doa syafaat kita bersama. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Saat ini kalau saudara belum subscribe channel ini, segera di subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, kalau masih berwarna merah silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat saudara di kolom deskripsi kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.